mulai aja dulu, yaitu dengan konten. Nah, kenapa sih konten ini penting ya teman-teman ya? Karena rahasianya adalah ketika kita membuat konten dan si konten itu bisa memenuhi kebutuhan emosional dan fungsional dari pembeli, nah itu bakalan teman-teman ya udah gampang banget tuh pembeli udah langsung tertarik gitu ya. Karena pada dasarnya ya hakikat manusia adalah ingin dihibur, bener Betul nggak? sekali. Betul kan? Jadi emosionalnya tuh harus menghibur. Jadi jangan sampai sebenarnya kita nih pengen ya review produk gitu kan, tahu tentang produk A, produk B. Tapi kebanyakan kan kontennya promosinya jor-joran banget gitu. Nggak mau kan? Makanya kita tuh sebenarnya juga pengen dihibur gitu. Tapi ketika dihibur itu kita juga mendapatkan manfaatnya dari fungsi-fungsi produk yang sudah teman-teman jual gitu, yang dibuatkan konten gitu. Benar nggak teman-teman? Sebelum bikin konten gitu kan, pastikan teman-teman memiliki kualitas seperti ini. Menghibur si kontennya itu ya sesuai dengan tren. Ya, kalau misalnya nggak menghibur dan sesuai dengan tren, berarti nggak memenuhi kebutuhan emosionalnya dari pembeli dong. Ya nggak? Nah, terus yang kedua adalah terdapat kreativitas dan ciri khas lokal ya teman-teman ya. Mungkin ciri khas dari produknya teman-teman atau ciri khas warga Indonesia gitu kan. Teman-teman di mana sekarang? Di Indonesia ya kan? Jadi coba ciri-ciri khas orang-orang Indonesia tuh seperti apa gitu yang ya. dekat gitu ya. Betul. Jadi kita membangun kedekatan lewat konten Kak, gitu. Nah terus yang ketiga adalah sesuai dengan culture atau keadaan saat ini. Kalau misalnya sekarang cadel lu R gitu. L nih sekarang. Iya kalau sekarang gitu ya teman-teman ya. Keadaan sekarang kan kita mau Ramadan. Ya, hashtagnya udah siap Ramadan 2024 teman-teman ya. Udah siap banget ini ya. Yang mana kita harus benar-benar nyesuaiin sama keadaan saat ini teman-teman pas Ramadan. Nah barulah kita masuk nih ke tren konten yang kayak gimana sih yang biasanya menarik minat pembeli gitu teman-teman. Yang pertama ada prosumerism atau prosumerisme. Nah yang mana ini sebenarnya gini teman-teman, pengguna aktif media sosial itu dia bisa ikut berpartisipasi jadi produsen konten gitu. Selain dia beli tuh, ketika dia seneng ya sama produknya yang tadi ada di siklus ya, setelah dibeli terus dia boleh ikut berpartisipasi nge-review atau ngeulas. Nah jadi dia ngeulasnya di sini teman-teman. Jadi prosumerisme, jadi dia ikut-ikutan. Ketika dia sudah beli produknya, dia ingin review kembali dan dia kan nanti bisa dapat uang juga ya dengan nge-review produknya. Dan dia akhirnya bikin konten teman-teman. Selain jadi konsumen, dia juga jadi produsen konten. Nah itu yang namanya prosumerisme. Rikat sendiri adalah sebenarnya pengguna TikTok gitu kan atau user TikTok ini lebih sangat nyaman ya. Aku bilangin lebih sangat nyaman dengan konten video yang berformat vertikal. Vertikal itu berdiri ya teman-teman. Yang berdiri seperti ini ya. Nah, HP. Nah, benar nggak? Coba kalau teman-teman bayangin, teman-teman bikin yang format horizontal. Itu kan pasti jadi kecil ya. Jadi kecil, jadi ngeliatnya gini. Nah, atau enggak harus dibalik dulu tuh ada effort. Iya. Nah, begini aja ya. Betul. Ya. Jadi kan enak. Orang kan jadi kayak oh ya udah tinggal lihat. Jadi nggak ada effort apa-apa lagi yang kita tawarkan gitu loh. Apalagi maksudnya ada istilah tuh scroll TikTok. Jadi scroll ini kan gini ya. Iya, nggak ada scroll sambil begini. Nah, ini nggak ada. Oke. Susah ya teman-teman ya. Makanya teman-teman bikinnya yang vertikal aja. Dan satu lagi teman-teman, karena kan kita bukan influencer ya, bukan orang-orang yang yang paling ditunggu kehadirannya ya di ranah digital gitu ya. Kita bukan BTS. Bukan. Jauh. Bukan. Kalau kita BTS, kita bikin konten apapun aja udah pasti banyak yang nonton. Masalahnya kita bukan. Saya Erni, ini Kak Adrian. Jadi nggak mungkin tuh kalau misalnya kontennya beda dikit udah skip gitu. Iya. Nah mungkin kita tunjukin salah satu contohnya ya untuk Rikat ini format portrait itu seperti apa. Nyesel sih kalau sampai skip video ini. Siapa nih handmatters yang punya usaha kafe, resto, atau mungkin punya hotel bintang 5 nih? Nah, konten ini bisa jadi referensi kamu untuk pilih produk plating yang cocok buat makanan kamu. Gitu. Ada berbagai series yang ready stock dengan keunikannya masing-masing. Ada yang motifnya khas Indonesia banget nih, namanya batik plate series. Ada juga yang gak kalah unik dengan bentuk mirip terumbu karang. Siapa lagi kalau bukan Tahiti plate series. Dan masih ada banyak series lainnya yang bisa kamu cek di sini. Ya, bukan remix yang jedak-jeduk ya, tapi ini dimix dengan keadaan atau digabungkan dengan momen yang sedang terjadi. Nah, misalnya ya teman-teman ya, kayak di sini sih contohnya belum di play ya, tapi nanti kalau di play teman-teman bisa tahu. Dia tuh kan si Bella Rosa ini jualan cookies ya, cookies lebaran ya, atau cookies mungkin coklat. Nah, karena dia ini udah masuk Ramadan yang mau lebaran, dia siapin hampers untuk lebaran dan Ramadan. Bener nggak teman-teman? Nah, tapi kalau dia misalnya bikinnya nih buat Valentine itu kan udah lewat. Udah nggak bisa dimix nih sama keadaan yang sekarang.
Jadi remix ini adalah mencampurkan produknya teman-teman dengan keadaan yang sekarang. Jadi pengertian remix ini bukan dibikin jedak jeduk ya, Bukan, tapi bukan. digabungkan dengan tren yang saat ini sedang tren gitu. Betul. Apalagi sekarang dengan Ramadan, jangan lupa teman-teman sekarang juga membuat konten di dekat-dekat ini yang relate dengan Ramadan. Yes. Terakhir, reimagine gimana? Pak? Reimagine ini adalah mengimajinasikan kembali ya. Jadi mengimajinasikan keadaan sekarang ada gitu ya. Makanya komputer dan sound-sound yang sedang tren saat ini. Jadi orang tuh ketika mengimajinasikan, oh Ingat. berada di saat ini gitu loh. Gimana ya ngomongnya ya? Rasanya tuh hadir di saat ini gitu. Present di saat ini. Contohnya ini ya, lagu ini saya denger terus tiap hari di TikTok. Nah, terus ketika ada produknya teman kan rasanya jadi pengen joget tapi Iya, pengen lihat joget, juga. pengen lihat juga. Ini pertanyaan sejuta umat pengguna TikTok. Ya. Pasti nanyain kenapa sih konten aku kok nggak FYP? Betul. Kenapa sih konten aku kok nggak populer gitu kan? Kenapa sih? Wah banyak banget kenapa sih sampai saya pusing ya. Gitu. Kenapa sih teman-teman konten teman-teman nggak FYP? Jadi aku mau ngomongin dulu nih ke teman-teman bahwa sebenarnya konten teman-teman ini FYP kok. Betul. Ditonton kok, disebarin ke semua orang. Cuman satu pertanyaannya, orang yang ngelihat konten teman-teman ini pengen gak berinteraksi sama teman-teman? Pengen gak komentar? Pengen gak nge-like? Skip gak videonya? Nah, masalahnya cuma di situ teman-teman. Berarti kalau orang lain gak mau berinteraksi, gak mau komentar, nggak mau juga nge-like, berarti itu teman-teman kontennya ada yang salah dong. Apa yang salahnya? Tadi tidak menghibur, tidak sesuai dengan tren yang ada, enggak relate gitu kan. Jadi nggak ada tuh 3R-nya mana 3R-nya? 3R-nya mana? Nah, Recap, remix reimagine-nya mana? Gitu teman-teman. Betul. Nah sebenarnya kalau dirangkum itu rahasianya apa sih Kak? Biarin video berjualan kita tuh bisa ampuh gitu, bisa dilirik oleh calon pembeli. Udah pasti ada dengan pancingan, hook. Pancingan, hook. Wah, aku sering dengar tapi kebetulan aku belum paham terlalu paham. Itu maksudnya gimana Kak? Hook itu? Hook ini adalah teman-teman untuk menarik penonton di 3-5 detik pertama. Jadi harus ada tuh pancingannya gitu, kayak misalnya harga kaos 100.000 dapat 3 gitu. Nah itu kan pancingan ya. Terus misalnya sepatu 100.000 kulit. Emang bisa? Gitu-gitu ya. Gitu teman-teman. Harus ada. Ketika aku scroll gitu ya, coba kayak ini sebut salah satu hook tadi. Lupa lagi tadi. Yang sepatu ya? Sepatu 100.000 kulit. Emang bisa? Wah, sampai akhir nih. Nah, kurang lebih ya. Gitu teman-teman. Jadi dimainkan saja gitu, memainkannya gitu ya teman-teman hook ini. Jadi biar orang tuh biar orang tuh kayak langsung ngerti inti dari videonya apa dan apa yang mau ditawarkan. Yang mau ditawarkan berarti tadi sepatu 100.000 terus kaos 300. Nah, jadi kan udah ada yang ditawarkan. Nah, di sini juga ada ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus mengunggah video yang terkait dengan produk ya. Bener banget yang terkait dengan sama produknya. Jangan sampai teman-teman udah bikin hooknya tadi sepatu 100.000 kulit. Emang bisa tapi isinya baju muslim. Itu nggak sesuai ya. Betul. Disesuaikan juga. Terus teman-teman juga harus menunjukkan nilai jual atau keunikan dari produk teman-teman. Atau bahasa marketingnya unique selling point gitu ya. Betul. Nah itu teman-teman harus menunjukkan apa sih sebenarnya produk teman-teman ini yang berbeda dari yang lainnya. Mungkin kalau teman-teman jualan maskara, maskara ini bisa jadi buat serum juga Kak. Kalau dibalikin bisa jadi sisir alis. Nah itu terserah teman-teman nilai jualnya apa. Jadi harus ditonjolkan dulu nilai jual produk teman-teman dari detik pertama ya. Betul. Biarin pembeli langsung pengen pantengin konten. Yes, apalagi attention span sekarang netizen tuh semakin singkat. Jadi teman-teman harus bisa memancing dari detik pertama.